Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini bagi sahabat Kristus dimanapun berada. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Sahabat Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, bukalah hati kami, celikanlah mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat keajaiban yang tersimpan dalam firman Tuhan. Kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang diwahyukan di dalam kitab suci. Kami boleh merindukan firman Tuhan, dan kami boleh menerapkan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Yehezkel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih berbahagia yaitu sahabat Kristus yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul santapan harian keluarga di saat ini, jangan takut, beritakan firman-Ku kepada semua orang. Sahabat Kristus yang terkasih, manakah yang sangat berbahaya? Tahu tapi pura-pura tidak tahu, dan karena itu tidak melakukannya, ataukah tidak tahu dan karena itu tidak melakukannya? Tentu saja yang berbahaya adalah yang tahu tapi tidak melakukannya. Bangsa Israel memiliki sikap tersebut. Terlalu banyak kebaikan Allah yang mereka alami, terlalu sering mereka mendengarkan firman Allah melalui para utusan Allah, mulai dari Musa, para hakim, para nabi, tetapi mereka tidak melakukannya. Allah menyebut mereka sebagai bangsa pemberontak. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, seharusnya sebagai umat milik Allah, mereka menuruti dan melakukan kehendak Allah. Tetapi mereka dan nenek moyang mereka melawan Allah, keras kepala, dan tegar tengkuk. Mereka lebih suka menuruti dan melakukan kehendak dirinya atau kemauan mereka. Mereka diibaratkan seperti onar dan duri, juga seperti kalajengking. Kata-kata mereka sangat menyakitkan, wajah mereka pun tidak bersahabat. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, perilaku seperti ini pun masih dijumpai dalam hidup masyarakat dan persekutuan saat ini.
Begitu banyak orang percaya saat ini melakukan kesalahan dan dosa dengan sangat sadar. Mereka tak lagi memperhitungkan Allah yang begitu setia mengasihi mereka. Kita merasa seperti membuang garam ke dalam laut jika memberitakan firman Allah kepada orang-orang seperti ini. Haruskah mereka dihindari? Tidak boleh. Sebab justru kepada mereka seperti inilah firman Allah diberitakan. Seperti Yehezkel, kita juga dipanggil dan diutus sebagai orang percaya untuk terus menyampaikan firman Tuhan supaya mereka tahu bahwa Allah tetap ada dalam kehidupan mereka. Mintalah tuntunan Roh Kudus untuk menggelisahkan mereka agar mereka berbalik dan menjadi setia kepada Allah. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melaksanakan panggilan-Mu walaupun menghadapi tantangan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.